Mengenai laporannya sendiri, ini sudah disesuaikan dengan format ISAK 35. Jadi ada penghasilan yang di sini ada penghasilan komprehensif bulanan dan ini tanpa pembatasan. Ini disediakan modulnya sendiri dan siap untuk dicetak. Setelah itu ada penghasilan bulanan dengan pembatasan. Ini sudah direkap otomatis per bulan dari Januari sampai Desember. Setelah itu ada yang sifatnya penghasilan dalam 1 tahun, di mana di sini pembaginya adalah tanpa pembatasan dan pembatasan. Ini sudah siap cetak karena kita hanya perlu memilih seperti ini. Nah, kemudian kita bisa merapikan di sini, ya. Ini kalau dalam satu halaman kan kelihatannya wah ini terlalu kecil. Nah, bagaimana caranya? Di sini untuk membuatnya lebih proporsional, di sini kita bisa hide ya. Misalnya angka-angka yang tidak. Nah, ini angka-angka yang kosong bisa kita hide di sini. Hide ya, jangan di-delete, di-hide. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperpendek kalau misalnya kita memang berniat untuk mencetaknya dalam satu, ini juga misalnya, wah tidak perlu inilah, apa namanya, HPP, ini bisa di-hide. Kalau kita ingin mencetaknya dalam satu halaman. Jadi ini kita bisa hide dulu sampai nanti kita setelah mencetak, kemudian ada angka-angka lain yang perlu diisikan, kita bisa isikan di transaksinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini bisa jadi satu halaman. Tapi ini kita bisa atur ya, karena ini kan formatnya menu Excel, jadi kita bisa atur di sini, kita bisa atur kanan kirinya, kita bisa atur apakah kalau kita misalnya mau fit all columns, jadi tidak dalam satu halaman juga kita bisa set di sini. Ya, jadi seperti ini kan jadi 2 halaman nih. Ya, tapi kolomnya ada dalam satu kolom. Tapi kalau kita ingin rapi, kita pengen satu halaman, kita bisa set menjadi fit sheet on one page sehingga semuanya nanti menjadi dalam satu halaman. Oke, itu untuk penghasilan komprehensif. Jadi memang ini yang standar baru. Ini adalah format kata-katanya juga sudah ditentukan. Kemudian di neraca, jadi di sini akan terlihat juga ya. Jadi kalau rasanya diisikan sesuai dengan panduannya, dan juga pembatasan dan tanpa pembatasan ini juga jangan lupa untuk diisikan di transaksinya. Ini sudah diisikan dengan betul. Maka seluruh rekapan neraca akan muncul secara otomatis dan akan memunculkan posisi saldo yang seimbang. Untuk saldo di sini, perhatikan ini berdasarkan data yang di daftar akun keuangan. Jadi perlu diisikan dulu data di sini dan pastikan bahwa ini seimbang. Karena kalau misalnya tidak seimbang, misal sebagai contoh kita mengisikan di sini 500.000, kemudian tidak ada pengisian di bagian liabilitas dan aset neto. Kalau kita kemudian masuk ke neraca, ini akan jadi tidak seimbang, tapi ini karena transaksi awalnya sudah tidak seimbang. Dan di sini perlu diperhatikan juga, dia juga akan menjadi tidak seimbang. Jadi cara menyeimbangkannya gimana ya? Di sini harus diisi. Jadi seimbang itu adalah antara aset dengan liabilitas dan aset neto. Kalau misalnya agak kesulitan, di sini bisa dikira-kira angkanya apakah di bagian tanpa pembatasan atau pembatasan. Jadi misalnya kita bisa isikan saja di sini 500.000 asetnya ya, untuk menjadi seimbang. Oke, itu untuk laporan neraca. Setelah itu kita bisa arus kas. Ini ada arus kas bulanan, kemudian ada arus kas. Ya, ini juga siap cetak. Jadi di sini menyesuaikan dengan format akuntansi. Kemudian istilahnya perubahan aset neto. Ya, jadi bukan ekuitas. Kalau di usaha besok kan ekuitas atau perubahan modal, di sini perubahan aset neto. Kemudian ada tambahan laporan lainnya yang mungkin dianggap perlu, yaitu laporan aset. Setelah itu ada grafik keuangan yang di sini bisa dilihat ya untuk gambaran. Setelah itu ada buku kas. Nah, buku kas di sini adalah untuk merekap transaksi dari satu rekening kas. Jadi di sini kita bisa pilih nama rekeningnya, kemudian bulannya, kayak ini per bulan, kemudian tahunnya. Ya, jadi kalau kita sudah pilih seperti ini, nanti dia akan muncul datanya. Ya,
Bila seperti ini akan muncul secara otomatis. Jadi ini gabungan dari seluruh transaksi ya. Jadi tidak per unit usaha saja, tapi gabungan dari seluruh transaksi unit usaha termasuk yang umum. Selama dia dalam satu rekening akan muncul di sini. Hanya sini dibatasin hingga 500 transaksi ya dalam satu bulan. Jadi kalau rasanya lebih dari 500 ya akan diambil adalah 500 yang pertama. Setelah itu penghasilan per unit usaha ini kalau ingin melihat per unit usaha gambaran profilnya masing-masing surplus defisitnya bagaimana.